Pak Dubes, kehadiran Pak Dubes di sini kan bukan hanya hadir semata, tapi tentunya punya kesan karena Bapak juga punya keturunan orang Poris. Jadi kira-kira kesan apa yang paling mendalam pada sore hari ini? Ya, saya melihat bagaimana majunya Polri saat ini, dan tentu juga bagaimana Polri saat ini sudah sangat crowded, ya. Dan ini mungkin menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang karena kita harus bisa memanfaatkan jumlah orang yang banyak di sini tidak saja untuk tinggal tapi juga untuk bisa mengembangkan perekonomian di Polri. Silaturahmi lintas toko Poris.
Siap, saya nggak ikut sama nanti. Siap. Oke kan? Calon menteri kan? Iya insya Allah, mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan aja. Orang Ciputat udah jadi menteri, orang Pinang udah jadi menteri, masa orang Polres nggak boleh menteri? Ciputat jangan kasih oleh Pinang kan pasar Gerindra. Siap. Terima dia. Pak, dia masih lama. Kalau begitu ya. Waalaikumsalam. Mas Roni. Terima kasih. Saya berdiri. Ayo, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Roni, Mas Roni.
Kiki boleh. Assalamualaikum. Siap. Disimpan Pak. Sepatu di sini. Siap. Edik, maaf, Pak Edik sampai depan. Depan ya. Mana nih? Ro. Aduh. Sepatu dulu. Simpan di sini. Cepetan silakan. Sekali Pak. Oh, gimana? Ini kelahiran polis loh, orang polis ini. Cek, Pak. Assalamualaikum. Salam. Iya. Pasti ya. Bersyukur pada Allah ilahi rabbi rabbul jalalah yang atas karunia-Nya alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa hadir berkumpul bermuajahah dalam rangkaian acara silaturahim tokoh lintas tokoh dalam rangkaian tentunya dengan tema perspektif bagaimana perkembangan Polris di masa yang akan datang, karena tentunya kita semua menjadi putra-putra terbaik Polris, sehingga mudah-mudahan dalam rangkaian kegiatan ini
menjadi satu pertanda kemajuan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat yang kami hormati, mari mengawali rangkaian keberkahan di kesempatan sore hari ini. Kita baca dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan langkah kita semua mendapatkan keberkahan dari ilahi Rabbi Rabbul Jalalah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Pak Rusti, Pak Ketua DPRD, sini Pak Ketua. Nah, di samping Ustaz Sambasi. Ini Ketua DPRD asli orang Poris. Tepuk tangan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, orang tua kami Bapak Haji Muhammad Nasir, ayahanda Duta Besar. Yang saya muliakan, kalau Duta Besar itu manggilnya Yang Mulia, ya. Kalau masalah Yang Mulia. Kalau Dewan yang terhormat. Yang Mulia Duta Besar Indonesia untuk PBB dan Dasar Otoritas Laut Internasional. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Armanda Tasir, lahja sama dengan saya 71. Saya buka-buka. Pak, saya harus agak sedikit lama. Di sini Pak Tata, panggilan beliau adalah Pak Tata. Ada 4 anggota dewan, orang Poris, ya. Alhamdulillah beliau kemarin terpilih. Nenek beliau adalah kakak kandung dari nenek saya, dari keturunan Haji Sailin. Yang 3 orang dalam perjalanan. Yang saya hormati di sini Pak, ada ternyata Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Polisi. Kombes Taufik Awudin tadi kontak saya, Iskandar, mohon maaf, Cing masih di Papua, tidak bisa hadir. Di sini ada Letnan Kolonel Jamsari dalam perjalanan. Ini ada Kapten Cing Mulyadi. Sementara lagi adalah Angkatan Laut, ya, Angkatan Laut Pak Joko Mayor juga dalam perjalanan. Di sini ada rektor sebenarnya, sepupu saya juga, Rektor Isnu, Dr. Kustulani, cucu dari Guru Asad, keponakan dari Pak Sofwan. Juga akan hadir pembantu rektor UMT, sahabat saya Pak Saiful Haq yang 25 tahun lalu saya dilatih bersama beliau menjadi anggota DPRD. Di sini juga hadir ini ya, samping Pak Tata ini Mas Agung, ya. Sangat melekat, orang Jawa tapi sudah Poris banget, ya. Seminggu sekali kontak saya. Nggak sangka ternyata sebulan lalu ngajak saya makan di Jakarta, ternyata komunikasi dengan Kemenkumham Pak Sutarman. Jadi rupanya sahabatnya bukan hanya BIN, ternyata sebagian menteri. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Mas Agung. Pak Lurah, ada 5 Lurah Poris, ya. Ada Pak Sultan, Pak Edi Joy, ada Pak Budi, ada siapa lagi? Siapa? Nah, Lurah ada tuh, ya. Nah, kemudian di sini juga ada Hakim Pengadilan Negeri, ya, Jakarta Barat, Pak Saifuddin. Nah, ini kakaknya Pak Saroni, pengganti saya waktu saya jadi kepala sekolah. Jadi Pak Tata 96 saya kepala sekolah SD Yasir, 97 saya digantikan oleh beliau.
Pemiliknya ada Kiai Haji Abdul Ghani. Di sini juga ada Ketua Porbes Pak Agus, ada Ketua Swadaya Bersatu, ada Ustadz Muslim Khawlani, ada orang tua kami Pak Nesan, ada orang tua kami Pak Mudin, kemudian Pak Haji Marsani. Ini ada tokoh pendidikan Pak Hidup Mustafa Kamal. Juga saya undang Kepala Dinas Pendidikan Pak Jamal. Tapi informasinya sedang di luar kota, kalau tidak salah. Kita juga punya Pak Jailani, 32 tahun kerja di Bandar Udara Soekarno-Hatta. PAP 1 atau PAP 2? PAP 2, lama di Bali. Ini ada adik saya juga, saudara Kiki, juga di Bandara Soekarno-Hatta, bagian apa Ki? Pemantau pesawat udara. Nah, ini saya harus kenalkan. Ini ada Pak Hafiz nih, incing saya pengusaha. Ada Pak Ibran, dosen. Ada Pak Komar Ustadz. Wah, semuanya nih. Ini ketua-ketua DKM juga banyak. Nah, ini ada Cinaci Muslim. Yang selalu, mohon maaf jujur nih Pak, saya ada beliau 2 bulan sekali kontak. Iskandar, gimana kabarnya Boris? Baik sih, kabar baik. Ya. Nah, ini ada Cinaci Rojudin. Nah, ini tokoh sepupu mas saya. Ya. Punya lapangan bulu tangkis berapa banyak tuh Cing? Banyak. Oh ya, Pak Dubes, ini juga ada Ustazah Junda, Ustazah Nunung, Ustazah yang lain baik sekali saya lihat. Ada Cing Eka, nah, ini ada Korwil, ya Pak Irwan, ya. Tenang aja Pak Irwan, ini acara Poris, tidak ada acara yang lain. Maka baju saya putih Pak. Pak Tata sengaja, saya bilang Pak Chandra, mana Pak Chandra? Ini yang berdiri ini sepupu saya, sepupunya Ketua DPD. 30 tahun menjadi wartawan media Indonesia. Betul nggak Bang? Oh, bisnis Indonesia. Barusan kawin tuh, baru pengantin baru. Sini Bang. Ini dekan Usuluddin nih. Ini baru semuanya. Bang Surya Dinata. Ini temennya Ustazah Duindah di kampus tuh. Fakultas Dakwah dan Ustazah Nunung. Ada Bu Kimah, banyak banget nih ya. Siapa lagi? Nih Pak Hidup ada, Pak Rusti. Pak Ustadz Hasan Basri, kita doain 2-3 tahun lagi beliau menjadi kepala KUA. 5 tahun lagi kita doain jadi kepala Kementerian Agama, menggantikan Pak Samsudin. Saya undang Kepala Samsudin, orang Blok Ambon, ya, jadi kepala Kemenak Pak. Nah, ini Pak Nur Halim, mantan kepala sekolah. Wah, banyak banget nih. Pak Fajar, pengusaha. Pak Imron, kedua DKM. Pak Syarif, kedua DKM. Pak Dani Ardani, ketua arisan Sabtu malam Minggu, yang umurnya sudah 70 tahun. Umur arisannya. Saya generasi ke-7, sudah generasi ke-3, mohon maaf. Ada Pak Herianto, ini ada Cing Kurdubi, ada Pak Mustafa. Wah, pokoknya banyak deh Pak. Intinya Pak, silaturahim. Dan saya mohon tadi Pak Tata memperkenalkan diri Pak. Saya udah lama Pak berkomunikasi, kontak-kontakan, tapi baru hari ini saya lihat wajah beliau. Beberapa bulan lalu Pak, sekarang kalau ada waktu silakan main ke Amerika. Waduh, saya bilang pisahnya nih ngurusnya. Ya. Jadi walaupun saya sudah tidak dewan, insya Allah saya terus bergerak dan berusaha untuk bermanfaat untuk masyarakat Polres. Kata terakhir nih, anak muda Sandro, juara judo internasional di Bangkok 2018, orang Polres. Pak Haji Soleh bapaknya, kemudian ibunya Haji Iti punya bapak Haji Sabun punya bapak Kumpi Cabol punya bapak Biman bin Abdul Khair. Polres semuanya. Siapa lagi? Pak Haji Mudin, tokoh kita. Ini Bang Haji Inal nih yang pakai baju putih. Ini ketua alumni SC saya Pak. Dan tadi saya diminta Bang Haji Inal jadi ketua alumni seumur hidup. Ya. Aduh, Pak RT saya, insya Allah masih Pak RT kampung saya. Saya dosa Pak kalau RT saya nggak undang. Ini Pak RT saya undang juga. Wah, banyak sekali. Saya juga undang sekretaris MUI DKI. Beliau orang Polres, ya. Kiai Auza'i, adik saya, cucu dari Haji Arpan bin Haji Jamat dalam perjalanan. Dah kira-kira begitu saja. Nanti saya minta beliau untuk cerita tentang riwayat beliau, cerita tentang boleh Palestina, ya. Baru bicara tentang perspektif Polres ke depan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Oh ya, mohon maaf Pak, kita pengacara ada 5 nih. Pak Ismail, Pak Sabeni, kemudian ada Pak Matsani, ada Pak Reza, Pak Halilintar. Oh ini Pak Hidup, Pak Dewan sini Pak Dewan.
Nah sini. Nah ini samping ketua DPRD ini. Biar aman selama 5 tahun. Nggak boleh ada tanda-tanda keluar untuk Pak Idum ya, Pak Ketua. Nggak boleh. Saya udah ingatkan juga Pak Mustafa, amankan Pak Idum. Nggak boleh ada yang petak-ketik ya. Maklumlah kalau dunia begitu ya begitulah ya. Saya nggak mau bicara yang hal-hal itu ya. Baik Pak Idum langsung. Atau mau di mana Pak Idum? Ya. Ini menangnya karena silaturahmi nih, luar biasa silaturahminya. Padahal cing saya nih. Cing silakan cing. Demikian saja Bang Taufik, terima kasih dari Bonang Jawa Barat, Iman tuh dari Komisi Soleh ya. Wah ini kalau sebutin nggak cukup, cing aja Nahrawi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Oh iya maaf, 13 tahun yang lalu kita pernah ngadain acara kayak gini malam hari. Pak Nesan hadir tuh stasi hidupnya. Pak Hendra terima kasih, Ketua MBR Forum Betawi Rempuk dan Pemuda Pancasila saya undang juga. Saudara siapa tuh namanya? Siapa? Oh Gaya anaknya, Hasbi ya. Nah demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Sohibul Bait sekaligus penggagas rangkaian kegiatan silaturahim lintas tokoh ini, menggambarkan Masya Allah hebatnya beliau. Bukan hanya kenal nama, bahkan riwayat pertemuan dengan beliaunya dengan dia gini, Masya Allah. Ini yang kita, bagi saya pribadi juga salut dengan beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginannya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, benar-benar mewarnai kehidupan. Terbukti beliau bukan sekali dua kali menjadi anggota DPR, tetapi beberapa kali. Namun di penghujung ada masalah. Insya Allah ini bukan merupakan sebuah musibah Pak Is, barangkali cobaan atau ujian. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, yang tadi sudah disebutkan, tidak saya sebutkan lagi. Dan saya tidak tahu apa alasannya Pak Is ini nunjuk saya disuruh ngomong seperti ini. Saya nggak ngerti. Dan yang lain masih banyak dan masih lebih pantas. Yang ada di tengah-tengah kita ini orang punya nama semua dan orang besar semua ya. Mudah-mudahan nama dan kebesarannya ini membawa pengaruh buat kehidupan di Polres Jaya. Ada beberapa belas tahun, bahkan puluh tahun yang lalu Pak Is, Pak Haji Madsani ini teman saya seangkatan di PGA dulu. Saya pikir beliau sudah tidak ada. Ternyata beliau lebih muda dari saya. Tadi juga ada saya lihat Pak Supandi itu. Halo Pak Supandi, puluhan tahun kita nggak ketemu. Memang rupanya yang bisa memisahkan kita ini nasib rupanya. Saya sejak 1978 diangkat menjadi pegawai negeri. Ya, mungkin di antara adik-adik kita ada yang belum lahir. Dan alhamdulillah di sini ada rekan saya Pak Is, Pak Saifuddin, ini rekan kami di Pengadilan Agama. Ya, beliau hakim, saya sebagai panitra. Dan sampai hari ini beliau masih aktif dan bertugas di Jakarta Barat. Saya nggak tahu kemarin beliau ikut demo nggak ke DPR. Sebetulnya tunjangan hakim udah gede Pak. Cuman karena kehidupan hakim mungkin agak beda, pengen lebih besar lagi. Nanti barangkali melalui Pak Armanata Nasir ini yang bisa
ya menghubungi bapak-bapak yang ada di Senayan. Bapak sekalian, kalau kita bicara perspektif perkembangan, sebetulnya kita udah terlambat ini Pak Armanata. Penduduk kita sudah sebagian minggir, bahkan banyak yang tinggal dekat kuburan karena di depan dibeli orang. Kita berpikir yang nggak panjang gitu. Memang dekat kuburan juga nggak apa-apa, bahkan lebih mengingatkan kita untuk selalu masuk akan kuburan, gitu kan Pak ya. Dan mudah-mudahan kalau kita ingat kuburan, kita senantiasa akan ingat mati. Aksiru zikro hajimil lazatil maut. Kira-kira seperti itu kata Ustadz Saifuddin. Gagasan ini luar biasa. Saya beberapa kali ikut diundang Pak Iskandar. Dan tadi saya bilang sama keluarga, kalau saya nggak datang saya malu Pak Is. Sebab di rumah anak cucu saya lagi kumpul, saya tinggal dulu, nanti dilanjutkan lagi. Dan ini ciri-ciri orang yang beriman. Kan salah satu diantaranya menjalin tali asil rohimah. Sebab dengan begini kita akan menemukan persoalan yang menjadi persoalan yang harus kita selesaikan. Bayangkan kalau sore hari kita datang ke Poris Indah. Kalau kita bawa mobil udah bingung naruhnya di mana. Kalau kita bawa motor juga agak bingung, terlalu banyak kendaraan. Dan itu bukan orang kampung kita Pak Armanata. Itu dari berbagai macam suku. Apa kita mengusir mereka? Tidak. Satu-satunya jalan kita harus bersaing dengan kemampuan. Kemampuan profesional yang bisa mengatasi persoalan hidup kita. Tadi sebagai contoh, rata-rata kita berpikir bagaimana agar bisa mendapatkan uang, punya tanah sedikit, jual kepada tetangga. Akhirnya sekarang anak cucu kita kebingungan kemana mau bikin rumah. Nah ini, padahal dulu orang tua kita tanahnya bukan main luasnya, ya. Dan sekarang yang kita tinggali itu adalah hasil daripada peninggalan orang tua. Makanya dengan meninggalnya orang tua, hikmahnya buat kita ada. Coba kalau orang tua kita belum meninggal sampai hari ini, kita mau tinggal di mana? Tinggal sekarang persoalannya kewajiban kita terhadap orang tua. Kan gitu ya? Nah coba kalau orang tua kita masih ada, kita nggak bagian tempat. Nah untuk itu Pak Armanata, jadi perspektif ke depan bagaimana Poris ini harus kita bangun, mungkin nanti kita dapat pencerahan. Ya. Orang Poris ini sebetulnya tangguh Pak. Apalagi zaman engkau kita masih ada dulu, orang pada takut sama orang Poris. Kalau kita jalan-jalan ke Pinang, Kunciran, kalau ditanya orang Poris, nggak dikasih pintu kita. Pada takut. Nggak tahu gitu apa yang dia takuti sama orang Poris. Tapi sekarang ini ya justru jadi kebanggaan orang Poris. Nah Bapak sekalian, jadi kita bersyukur dan berterima kasih ya. Acara pertemuan ini mudah-mudahan akan membawa manfaat besar buat kita. Coba bayangkan dari ujung sana sampai sini, kan ini orang Bonapin semua. Tinggal bagaimana menggerakkan Poris ini menjadi daerah yang bisa bersaing dengan Bali umpamanya. Kita ngelihat di sawah di Bali aja itu bukan main senengnya. Kita ngelihat sawah di kita udah nggak ada. Apa yang kita mau lihat lagi? Makanya ke puncak itu orang berbondong-bondong cuma hanya ngelihat pohon teh. Di kita nggak ada pohon teh, yang ada pohon kelor, itu pun udah pada habis daunnya. Ada nih di dalam nih, ya. Ini barangkali Pak Is, saya mohon maaf, kondisi memang udah agak berbeda, makanya Pak lutut saya tuh nggak kayak Pak Armanata bisa ditekuk gitu. gitu. Dan terima kasih Pak Haji Muhammad Nasir
Saya pernah diajak oleh almarhum Pak Haji Abdurrahman ke rumah beliau di Jakarta. Pernah saya berkunjung ke Pak Haji Muhammad Nasir. Kurang lebihnya Bapak-bapak dan sekalian, kita mestinya harus merasa terpanggil bahwa Polri ini harus maju. Usul saya sejak dulu Pak Is ketika masih jadi anggota DPR, kemacetan yang ada di depan itu bisa teratasi bagaimana caranya. Barangkali ini nanti Pak ponakan saya ini kebetulan dari P3, tugas Anda 5 tahun dan kepada Ketua DPRD, tolong Pak, iya, kalau yang nggak mau digusur, gusur aja Pak. Insya Allah kalau buat jalan mah bisa. Itu sudah berkali-kali saya usulkan. Kredit Pak, kalau jam 5:30 kita sampai Blok Kepu, kita mau masuk ke sini bisa jam 7 baru sampai sini Pak. Di kampung kita udah macet. Jadi macet segala-galanya, macet rezeki, macet jalan, macet urusan. Ya, mari senantiasa kita sama-sama berembuk musyawarah ini ajaran agama kita. Kita tunjuk Pak Is ini sebagai tokoh yang bisa menggerakkan Polri ke depan lebih baik dari sekarang. Setuju? Terima kasih. Kita kasih plus kepada beliau. Sebab beliau masih muda. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya PR kita bersama untuk melanjutkan pada anak-anak keturunan kita bersama. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan sekaligus juga pandangan-pandangan bagaimana perspektif Polri di masa yang akan datang. Pada kesempatan sore hari ini kita dengarkan bersama yang terhormat Bapak Arman Atta Kristiawan Nasir selaku Duta Besar untuk PBB dan Otoritas Dasar Laut Internasional. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Iskandar, para tokoh Polri, tadi disebutkan semuanya dari polisi sampai ketua DPRD. Itu juga tidak lupa saya sambut yang kami hormati dan kami cintai orang tua kami, Bapak Haji Nasir dan juga ibu kami, Ibu Haja Srianis Nasir, dan juga saya kami lihat ada om-om saya yang juga saya baru ketemu di sini. Jadi ini suatu acara yang luar biasa dan kami sangat senang bisa berada sore hari ini di sini. Namun pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena kami janji dengan Pak Iskandar tadi jam 3.15, tapi ada acara dengan para duta besar ASEAN, dan juga pada saat di situ ada ketua OJK dan beberapa wakil menteri luar negeri yang sebelumnya, sehingga kami tidak bisa meninggalkan tempat dan memenuhi janji tepat waktu. Tadi Pak Iskandar mengatakan bahwa meminta kami sedikit cerita latar belakang sebelum masuk memberitakan situasi kondisi dunia saat ini dan relevansinya dengan Polri. Namun sebelum itu satu hal yang tadi saya ingin tangkap disebut mengenai Bali, bagaimana Bali sangat luar biasa yang bisa mengkonserv ya sawah-sawahnya dan lain sebagainya. Nah di sini mungkin saya harus memuji orang tua saya sendiri, bapak saya, karena beliau ternyata visioner, karena istri beliau itu orang Bali. Jadi mereka ketemu di Bangkok tahun 66, 67 dan menikah. Ibu saya yang tadinya Hindu menjadi Islam dan saya kebetulan lahir di Bangkok. Jadi hanya numpang lahir sebenarnya karena
tahun 72 akhir saya pindah ke Indonesia. Dan di sini sejak tahun 72 hampir setiap saat kami dibawa ke Polres. Dan saya masih ingat itu bagaimana Polres apalagi kali yang di depan situ, bagaimana jernihnya, bagaimana banyaknya airnya. Dan saat-saat saya umur 7 tahun, 6 tahun itu masih teringat bagaimana sulitnya masuk ke Polres zaman itu ya, karena jalanan masih tanah ya. Dan saat itu juga orang tua kami belum memiliki kendaraan, jadi harus naik beca, galon. Itu mungkin kalau kita sekarang bilang, anak sekarang bilang bahwa mungkin itu zaman-zaman kuno, tapi buat orang-orang seumuran saya itu mungkin masa-masa indah. Karena ini sebenarnya yang sekarang bergerak di dunia, di Eropa, di Amerika, sedang mengupayakan kembali ke masa lalu. Saya kasih contoh, misalnya di Eropa dan di Amerika itu jalanan mobil setiap tahun itu dipersempit. Yang tadinya 4-5 jalur, sekarang itu tinggal 2 jalur. Karena sisanya itu diperlebar buat jalan orang jalan kaki dan buat naik sepeda. Karena di Amerika, di New York itu harga untuk mengoperasionalkan mobil itu jauh, dibikin sangat mahal biar orang pindah naik sepeda, naik kendaraan umum. Nah, di sini sebaliknya, kita lihat orang yang bisa punya motor itu orang hebat, yang punya mobil apalagi. Padahal kalau di Eropa, saya kemarin diuntungkan. Lewat saya sempat jadi duta besar di Paris, di Prancis. Dia ketemu Pak Agung di sana ya. Nah, itu saya diuntungkan, saya beli sepeda dikasih subsidi 500 euro. Itu sekitar mungkin hampir 8 juta, 9 juta. Karena sepeda saya harga dari separuh harga, 1.000 euro. Nah, karena saya janji dengan menggunakan sepeda saya akan mengurangi naik kendaraan pribadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa kita harus peka terhadap hal ini. Jadi benar yang disampaikan bahwa pergerakan di Polres itu sangat maju, dan bagaimana kita orang lokal, orang setempat bisa memanfaatkan itu. Salah satunya yang saya bisa cerita mungkin kita dari diri kita sendiri. Dan alhamdulillah kalau kita mengatakan bahwa orang Polres itu kan orang Betawi. Jadi saya masih ingat itu, orang tua saya, bapak saya itu bisa dikatakan orang Betawi yang sangat tipikal, yang sangat umum. Jadi beliau itu hobinya adalah punya tanah. Jadi kalau dulu beliau cerita waktu masih kerja di pajak, setiap bulan itu gajinya itu bisa dibeliin tanah. Jadi tanahnya beliau banyak di mana-mana dulu. Ya. Tapi waktu saat ada terjadinya G30S katanya hilang begitu saja. Nah, namun ini mentalitasnya yang saya ingin sampaikan, bahwa beliau itu namun mendidik kita itu bukan dengan warisan. Saya ingat sekali waktu saya SMA, beliau mengumpulkan 3 anaknya, mengatakan kepada kita bahwa kalian boleh sekolah di mana saja. Kalian boleh pilih mau sekolah di Amerika, mau sekolah di Inggris, di mana saja, mau sekolah di Indonesia, tapi jangan mengharapkan warisan. Karena Papa tidak akan meninggalkan tanah atau rumah buat kalian. Jadi itu akan digunakan buat kita jual untuk kalian sekolah. Jadi itulah motivasi saya dan adik-adik saya. Hanya dengan
berbekal bahwa inilah warisan saya. Jadi saya manfaatkan dengan benar. Saya kebetulan alhamdulillah sekolah lulus di Inggris S1 S2, kembali ke Jakarta. Adik saya sekolah S1 S2 di Boston, kembali ke Jakarta. Adik saya kecil juga kembali ke Jakarta. Tapi kita bertiga itu memiliki satu kesamaan, yaitu adalah kita ingin berkontribusi untuk membangun Indonesia. Jadi banyak teman-teman saya yang sekolah di luar negeri, terus jauh enak kerja di luar negeri, gajinya lebih besar, di sana jauh lebih tertata, menikmati hidup buat sendiri, mereka tinggal. Saya tidak, keluarga saya tidak, semua kembali ke Jakarta dan tujuannya adalah untuk berkontribusi membangun Indonesia. Dan sebenarnya kita bisa bilang membangun Indonesia kan banyak caranya. Sekarang mungkin dari luar negeri bisa, tapi dulu lebih sulit. Nah, saya kembali ke Jakarta pun, teman-teman saya yang keluar, yang lulus dari luar negeri, dari sama-sama saya di Inggris, itu banyak yang melamar kepada perusahaan-perusahaan asing di sini. Tentu gampang buat mereka, bahasa Inggrisnya sudah biasa, sekolah kulturnya, budaya sudah mengerti, mereka melamar. Umumnya saat itu banyak contohnya ke Citibank, ke Bank Deutsche Bank. Nah, saya sedikit berbeda. Saya awalnya melamar ke Bank Jerman. Saya kirim lamaran 50, hampir 100 mungkin. Tapi yang saya pilih, yang saya diterima itu ada Bank Jerman sama Bank Danamon. Saya terima Bank Danamon. Gajinya jauh lebih kecil. Bank Deutsche Bank, Bank Jerman itu sudah menawari gaji tahun 94 itu 3 juta. Di Bank Danamon saya dikasih gaji hanya 1 juta. Tapi saya pilih Bank Danamon karena itu bank lokal. Setelah itu saya pindah ke bank, sudah nggak ada sekarang ini, Bank Dagang Negara Indonesia. Itu punyanya Samsul Salim. Nah, saat itu saya cepat sekali naik di situ. Setiap 6 bulan naik gaji, naik jabatan. Karena itu ya ini lagi kebetulan, karena memang saya sekolah dari luar negeri, mereka melihat produk luar itu lebih bagus daripada produk dalam lokal. Ini saya tanya, saya lihat, saya saksikan sendiri, saya bilang sama waktu itu GM saya, kenapa Anda memandang produk luar lebih bagus daripada dalam negeri? Kalau buat saya, lulusan UI itu jauh lebih pintar daripada saya. Saya akui itu. Jawabannya simpel, bahwa kamu berani berbicara, berani mengkontradik, berani melihat, pandang cara lain. Memang kamu gak sepintar anak ini, diakui. Tapi kamu selalu mencari solusi, kamu berani mengasih pandangan lain. Itu yang saya pegang, karena memang cara pendidikan kita mungkin di sini, saya nggak tahu sekarang mungkin sudah jauh berubah, tapi saat itu seperti itu, kita diajar untuk nurut. Di sana saya sekolah itu tidak diajar untuk nurut, diajar untuk bertanya, mempertanyakan, membuat presentasi. Jadi ini yang mungkin, karena dengan bertanya kita bersama-sama mencari jawaban. Nah, ini mungkin salah satu yang kita perlu mulai tanamkan di budaya kita. Kita sering kalau ada orang tanya, kita tersinggung mungkin ya. Padahal itu justru mungkin cara kita untuk mencari solusi yang lebih baik. Nah, mungkin memang caranya. Kalau saya mengerti bahwa kita orang timur, semua caranya. Kalau saya mengikuti cara orang barat, budaya barat, saya nggak efektif di sini. Tapi dengan cara gaya timur, gaya Indonesia, cukup efektif. Nah,
Tapi dengan tadi saya katakan bahwa saya dalam setiap 6 bulan itu naik jabatan, naik gaji. Tapi setiap kali saya ikut pagi-pagi dengan orang tua saya ke kantor, saya numpang. Karena belum beli mobil, saya numpang. Saya turun di drop. Setiap pagi kalau saya cerita kepada orang tua saya bahwa saya baru dapat jabatan, saya baru dapat gaji, tidak bergeming bapak saya. Dia merasa bahwa ya biasa aja. Karena memang beliau ternyata inginnya saya masuk Kemlu, ingin berkarir untuk negara. Jadi begitu saya mengatakan bahwa saya mau masuk Kemlu, itu luar biasa bahagianya orang tua saya. Dan sudah pasti saya masuk Kemlu, saya sudah siap bahwa saya mengatakan saya tidak akan pernah kaya. Jadi itu yang saya sudah siap, tapi yang saya bisa berikan dan yang saya bisa dapatkan oleh anak-anak saya adalah pengalaman. Jadi itu yang sudah saya siap. Karena kalau dibanding teman-teman saya sekarang ini yang sama-sama dulu di bank, angkatan saya yang sama-sama dari luar negeri, itu mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin nggak tahu ya. Tapi teman saya itu sekarang itu pindah-pindah bank itu kayak pemain bola. Jadi mereka misalnya pindah ke bank satu, itu bukan naik gaji lebih tinggi, dibayar. Jadi dibayarnya sekian miliar untuk pindah. Nanti dia di bank situ 2 tahun, pindah lagi ke bank lain, dibayar lagi sekian miliar. Jadi ada fee-nya buat dia untuk mau pindah. Itu saat ini teman-teman saya yang satu angkatan itu sudah luar biasa, tapi kepuasannya beda. Kepuasannya apa? Mereka melihat saya saat ini, mereka selalu bilang kalau ketemu saya, gue mau tukeran tempat sama lo. Nah, lu bisa beli apa aja, saya bilang. Bisa kemana aja. Kenapa mau jadi pegawai negeri kayak saya? Beda, karena ternyata kita hidup kalau sudah mencapai titik tertentu ingin berkontribusi kepada negara langsung. Nah ini mungkin Pak Iskandar sedikit cerita bagaimana kenapa sedikit cerita latar belakang mengenai saya. Dan selama ini saya bisa katakan bahwa mungkin orang banyak bilang bahwa saya masuk Kemlu, cepat naik di Kemlu, itu KKN. Ya. Percaya sama saya. Anak duta besar yang masuk Kemlu itu banyak. Tapi yang anaknya bisa jadi duta besar itu tidak banyak. Kita dihitung dengan jari. Sampai anak saya yang sekarang masih di sekolah di UI, dia bilang, saya mau jadi duta besar. Saya bilang, silakan masuk Kemlu. Tapi kamu tidak boleh masuk Kemlu dan capaian kamu lebih rendah dari capaian saya. Langsung dia bilang, nggak jadi deh. Tapi dia bilang, tapi saya tetap mau jadi duta besar. Terus dia tanya, dia bilang sama saya, caranya saya mau jadi duta besar, saya akan kerja, usaha, saya akan masuk partai politik, dan saya akan minta jadi duta besar. Nah, jadi itu yang dia katakan. Nah, jadi memang itu kembali lagi kita kepada integritas kita. Bagaimana kita ingin sebenarnya berkontribusi buat Indonesia. Sama halnya juga di Polris ini luar biasa tokoh-tokoh Polris yang ada malam sore hari ini, bahwa tentunya kemajuan yang ada di Polris saat ini berkat kontribusi dan kerja keras dari para tokoh-tokoh yang ada di sini, termasuk khususnya utamanya mungkin Pak Haji Iskandar. Dan ini sebenarnya yang perlu kita terus gerakan. Ada beberapa hal yang mungkin ke depan yang perlu kita perhatikan. Satu, tadi yang saya sudah katakan, pendidikan.
pendidikan kita, pendidikan anak-anak, dan moral kita. Kita itu sekarang terbawa sekali dengan berbagai perkembangan yang ada di luar. Di barat kita tiru di sini. Mungkin anak-anak kita lihat sangat aktif di social media, di sosmed, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan kita sendiri mungkin menghabiskan banyak waktu kita di situ. Tapi kita tidak terasa bahwa itu adalah cara kapitalisme bergerak. Semua data kita itu dimonitor. Siapa yang pernah kalau buka TikTok, buka Instagram, kita lagi mikir, saya lagi kepikir mau beli baju, tiba-tiba ada iklan baju ini, atau ada mau pingin pergi kemana, tiba-tiba ada iklan Traveloka. Nah, itu semua karena perkembangan teknologi artificial intelligence. Nah, ini ke depan akan semakin gencar. Sekarang ini kita bisa mengatakan kalau anak-anak tidak hati-hati, ya, itu ada aplikasi yang bisa kita hanya ketik 3 kata apa yang kita inginkan, dia bisa membuat seluruh laporan kita, bisa bikin pidato, bisa bikin paper. Jadi nggak mikir lagi kita. Nah, ini sekarang sangat cepat perkembangan, dan ini sendiri sudah dilihat sebagai ancaman oleh negara-negara maju. Makanya salah satu yang sedang diupayakan di PBB adalah membuat rambu-rambu aturan terkait dengan artificial intelligence ini. Karena kalau tidak, apa yang sering kita lihat di film-film Hollywood mengenai robot, mengenai bagaimana kita diatur, itu kita bisa terjadi. Jadi kita akan hanya dimanfaatkan sebagai pasar. Ini yang kita harus benar perhatikan dan hati-hati. Kita juga jangan lupa dengan budaya kita sendiri. Pak Agung mungkin bisa ngerti bahwa 3 tahun lalu kalau nggak salah, tahun 2020, UNESCO berhasil menyetujui pencak silat di situ sebagai heritage of mankind. Sebelumnya batik. Nah, itu suatu hal kebanggaan kita, budaya-budaya kita, tradisi kita. Dan ini banyak sekali yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ini sebenarnya kita bisa manfaatkan sebagai, tidak saja sebagai identitas bangsa kita, tapi kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan selain promosi budaya kita, tapi juga ekonomi kita. Ini yang perlu terus kita lihat peluang-peluang yang ada. Saya ingin cerita sedikit bagaimana peran tadi saya diminta oleh Pak Iskandar mengenai Palestina. Nah, ini kembali lagi saya lihat komitmen kita itu luar biasa untuk Palestina. Kita itu bisa dikatakan negara yang lebih Palestina daripada Palestina sendiri. Dan itu diakui oleh Duta Besar Palestina di PBB. Nah, jadi begini, Palestina itu sebenarnya satu hal buat Indonesia, itu bukan masalah agama. Itu di konstitusi kita jelas, kita tidak boleh, kita harus berkontribusi, terlibat aktif untuk menghapuskan penjajahan di bumi ini. Jadi buat Indonesia, Palestina itu adalah isu penjajahan. Kebetulan di sana adalah saudara kita lebih gigih untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan di sini Ibu Menteri Luar Negeri Bu Retno itu sangat dikenal. Kalau beliau adalah salah satu menteri, mungkin the only one, hanya beliau yang sangat keras membela Palestina di PBB. Dan beliau tidak takut.
Karena isu Palestina itu purely, simply keinginan Israel untuk mengambil tanah Palestina. Jadi serangan yang sekarang dilakukan itu, dia menghancurkan seluruh Gaza, mendorong masyarakat Palestina ke arah Mesir di Gaza, dan sekarang dia akan masuk di West Bank, akan mendorong masyarakat Palestina di West Bank ke arah Jordan, sehingga mereka bisa mengambil tanahnya. Jadi itu simpelnya. Kita banyak dibungkus bahwa itu kalau digunakan oleh Israel itu bahwa kita menyerang Yahudi. Tidak ada urusan kita menyerang Yahudi. Tidak ada urusan kita tidak suka sama Yahudi. Yang kita tidak suka adalah cara pemerintah Israel menerapkan kebijakan yang ingin mengambil tanah Palestina. Itu kalau kita lihat petanya dari tahun 67 sampai sekarang itu makin kecil wilayah Palestina. Dan dengan apa yang mereka lakukan? Mereka mengiming-iming negara tetangga di Timur Tengah untuk membuka hubungan diplomatik, karena ini akan membuka pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya. Karena Israel itu proponen utamanya, sponsor utamanya adalah Amerika. Jadi Amerika mengatakan kamu buka dengan Israel, kita tingkatkan perdagangan. Saya investasi sekian, saya berikan jaminan keamanan buat kalian. Makanya beberapa negara di situ buka dengan hubungan diplomatik dengan Israel. Hanya 2 negara Islam besar yang belum, Saudi Arabia dan Indonesia. Diharapkan apabila kita bisa jatuh, kita bisa buka hubungan menurut mereka, karena mereka selalu menggunakan sudut agama. Nah, mereka harapkan kalau kita buka dengan Israel, berarti mayoritas Islam sudah oke dengan kelakuannya mereka. Ini yang kita harus hati-hati. Nah, oleh karena itu kita selalu sangat keras kalau bicara mengenai Palestina. Dan kita bukan bicara aja, kita bergerak. Sebagai contoh, sekarang ini sudah ada 143 negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Total negara di PBB ada 193. Ini bertambah sekitar 13-an dalam waktu beberapa bulan terakhir karena serangan Israel yang begitu besar kepada Gaza. Nah, kita itu mendorong negara-negara khususnya yang kecil-kecil untuk mengakui. Jadi kita harus punya bayangan seperti ini. Negara kecil itu banyak tergantung dengan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat atau negara Eropa. Kalau mereka mengatakan jangan, tentu negara kecil bilang tidak. Saya akan ikut. Karena kalau mereka ikut, bantuan ekonomi, bantuan politik itu akan dikurangi, ditarik oleh negara-negara besar itu. Tapi melawan itu ada 3 negara kecil di Karibia. Yang saya bicara negara kecil itu jumlah populasinya 100.000. Itu mungkin populasi Poris ya, mungkin lebih kecil kali ya, lebih kecil. 100.000, 200.000 ya. Itu ada Barbados, ada Saint Vincent, sama ada Jamaica mengakui Palestina. Itu karena kita terus dorong agar mereka mau mengakui. Karena semakin banyak negara mengakui Palestina sebagai satu negara, sehingga akan lebih sulit buat Israel bisa bertindak semena-mena, mengambil tanah-tanah yang milik rakyat Palestina. Nah, selain isu Palestina, mungkin yang satu hal juga yang saya ingin share kepada para tokoh-tokoh malam sore hari ini adalah bahwa sebenarnya dunia kita saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Selain perang yang ada di Ukraina,
yang ada di Timur Tengah, di Gaza, di Palestina, di Sudan. Nah, kita merasa mungkin itu jauh dari kita, tapi tidak. Itu impact-nya, dampaknya sangat besar, dan dengan dunia yang sudah semakin borderless, saat itu tidak ada batas, dampaknya sangat besar ke kita. Itu bisa dari segala macam. Kalau semakin parah situasi di Palestina, situasi di Timur Tengah, salah satu contohnya apa? Harga minyak akan naik. Harga minyak naik berdampak langsung ke sini, ke perekonomian di sini. Perang di Ukraina jauh dari kita, tapi perang di Ukraina itu dari sudut pandang Rusia, mereka merasa disudutkan oleh negara-negara Barat, sehingga mereka selalu mengancam penggunaan senjata nuklir. Nah, kita nggak tahu apakah mereka akan menggunakan atau tidak. Tapi kalau presidennya nekat dan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Ukraina atau tetangga-tetangganya, sudah pasti akan ada balasan dari negara-negara Barat. Ini akan berdampak ke kita. Satu tantangan perang. Kedua, tantangan mengenai perubahan iklim. Ini kita mengatakan bahwa mungkin itu bukan urusan kita, tapi ini adalah urusan kita, urusan masa depan kita. Perubahan iklim ini merubah bagaimana kita udara kita berubah, lingkungan hidup kita berubah. Nah, sekarang kita bisa bayangkan dunia itu sekarang 7 miliar manusia. Seberapa banyak makanan yang harus diproduksi? Yang dulu lahannya bisa memproduksi sekian banyak, dengan adanya perubahan iklim, cuaca yang nggak menentu, akhirnya itu kepotong 30%, 20%. Selain itu, yang juga nggak jarang terdengar adalah masalah air. Air bersih itu menjadi tantangan, akan menjadi tantangan 10 tahun ke depan, hampir di setiap negara. Kita nggak merasakan sekarang, ya. Tapi coba lihat nanti dengan perubahan iklim, ya, di mana panas semakin panjang, hujan semakin sedikit, es di kutub utara meleleh, orang kebanjiran, makin sea level rise, kita makin banyak pulau kita yang terendam, air di bawah sana tidak ada. Jadi ini tantangan-tantangan yang cukup besar. Yang ketiga adalah kita baru mengalami COVID-19. Itu baru satu virus yang muncul. Nah, yang terjadi selama ini adalah virus-virus yang zaman dulu itu terbeku di kutub utara karena esnya meleleh. Nah, virus-virus itu mulai muncul lagi. Jadi makin banyak virus-virus aneh, virus-virus baru yang akan muncul. Ini semua sekarang menjadi perhatian di PBB. Kita sedang mencari cara bagaimana kita bisa bereaksi cepat apabila ada virus muncul, maka bisa kita cepat membuat vaksin dan lain sebagainya. Ini tantangan-tantangan, beberapa tantangan ke depan, yang tentunya yang terakhir yang saya sampaikan adalah masalah digital teknologi, masalah artificial intelligence. Dan ini kita harus bisa memanfaatkan untuk bisa meraih peluang-peluang yang ada, tapi juga kita harus bisa mengontrol, jangan kita menjadi objek buat mereka. Jangan kita senang kalau semakin banyak orang Indonesia yang menggunakan TikTok, menggunakan IG. Kalau digunakan untuk secara produktif buat jualan, bagus. Tapi lebih banyak mungkin
anak-anak kita menggunakan untuk yang hiburan. Akhirnya habis waktunya untuk itu. Dulu, mungkin sekarang sudah jarang sekali anak-anak kita nonton TV. Karena semuanya sudah instan ada di HP kan. Nah itu menjadi tantangan. Ini ada, saya bisa bedakan kalau saya ke restoran di Jakarta sama saya ke restoran di New York. Kalau saya ke restoran di Jakarta, saya bisa jamin ada 5 orang di meja, 5-5-nya megang HP. HP-nya di atas meja, ada yang chatting, ada yang foto makanan, ada yang tapi HP-nya di tangan. Tapi kalau di Amerika, di New York itu, kalau kita ke restoran, kita melihat ada orang di meja, saya bisa jamin tidak ada yang pegang HP. Karena apa? Buat mereka, tujuan mereka berkumpul di meja makan adalah untuk berbicara, untuk komunikasi. Ini yang kita harus hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita tidak menjaga ini, ke depan kita terlena. Jadi dibilang oleh Pak Haji, kita terlena, kita menjual tanah kita. Ya, tiba-tiba sudah tidak ada. Sekarang juga bisa begitu, tapi bukan tanah, tapi mental. Anak-anak kita, mereka nggak apa-apa, itu belajar dari kecil, dari umur 5 tahun biar gak rewel. Bayi kita kasih HP atau iPad untuk nonton. Aneh kan? Kita ingin memanfaatkan teknologi, tapi kita lupa impact negatifnya. Nah itu ada self control, karena itu pada akhirnya anak-anak kita tergantung dengan itu dan lupa untuk berpikir kreatif. Sedangkan yang memanfaatkan itu adalah orang-orang dari luar, kayak Elon Musk, ya, itu yang punya Tesla, yang macam-macam dia bikin sekarang, AI progress yang dia bikin sekarang. Semua pasar kita lupa bahwa Indonesia itu 280 juta orang. Itu pasar yang sangat besar buat negara-negara di luar itu. Nah, kita harus bisa memberdayakan masyarakat kita, masyarakat Boris, untuk memanfaatkan pasar itu. Jangan membiarkan perusahaan-perusahaan dari luar saja yang memanfaatkan pasar itu. Bukan berarti kita harus tutup, kita harus menerapkan berbagai macam hambatan buat pasar, buat perusahaan itu masuk ke sini. Bukan. Tapi kita justru harus bisa berkompetisi dengan mereka. Dengan apa? Dengan meningkatkan kapasitas anak-anak kita. Dan saya yakin, saya senang sekali dengan pertemuan seperti ini Pak Iskandar. Saya rasa ini sangat bermanfaat. Dan mungkin saya lebih senang mungkin kalau tukar pikiran ya, daripada monolog. Mungkin itu dari saya, sekian. Mohon maaf apabila ada khilafan atau kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya marah kalau makan dulu. Makan si cuil, selesai. Ya. Agak di situ dia. Ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah boleh. Nomor 3. Orang besar ini. Ya, saya. Ya, suasana makan di sini. Oke. Kita update ini. Terima kasih.
Bagaimana Pak Haji menyikapi dan menanggapi silaturahmi kita pada sore hari ini? Ya, alhamdulillah, ini situasi yang sangat luar biasa. Tidak jarang kita mendapatkan momen yang seperti ini, apalagi dihadiri oleh beliau yang sengaja jauh datang ya, semata-mata dalam rangka untuk kebesaran masyarakat Polres itu sendiri. Jadi kita sangat berterima kasih dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Pak Haji Iskandar selaku tuan rumah untuk mengadakan acara silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali hikmah yang kita dapat dari pengalaman-pengalaman beliau yang tadi telah kita dengarkan paparannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan upayakan ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Kira-kira ada pesan dan kesan apa untuk masyarakat Polres atau masyarakat Kota Tangerang pada umumnya atas kehadiran beliau? Apa ada giroh ataupun ada apa, Pak Haji? Ya, ini dapat dikatakan sebagai motivasi ke depan, terutama bagi anak-anak Polres, warga Polres, tokoh-tokoh Polres yang ada di sini, untuk bagaimana kita menatap ke depan yang lebih baik lagi dengan adanya perkembangan dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi ini merupakan suatu pengalaman atau pengetahuan yang telah disampaikan tadi untuk kita ke depan, kita bagaimana kita akan merespon keadaan masyarakat kita ke depan dalam suasana negeri kita yang kita cintai ini. Baik, terima kasih Pak Haji atas saran dan informasinya. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, hari ini kita kedatangan juga salah satu tokoh masyarakat Polres, yaitu Bapak Abdul Hafiz SE. Beliau adalah salah satu yang hadir di acara silaturahmi dengan masyarakat Polres bersama Bapak Armananta, yaitu Bapak Dubes PBB untuk Indonesia. Kesan-kesannya, Cing? Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak Haji Iskandar selaku inisiator lahirnya dan terbentuknya Forum Silaturahmi Keluarga Besar Lintas Polres yang terdiri dari Polres Gagah, Polres Jaya, Polres Gagah Baru, bahkan mungkin sampai Polres Pelawat. Agenda pada hari ini sejatinya menjadi sebuah agenda forum diskusi. Forum silaturahmi yang akan melahirkan sebuah diskusi panjang terkait dengan perspektif wilayah, terkait dengan program wilayah, terkait dengan kemitraan yang ada di wilayah, yang pada akhirnya ini akan menjadi sebagian dari sebuah aspirasi masyarakat dan keluarga besar Polres yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Kota Tangerang. Karena hakikatnya kita adalah bagian dari tumbuh kembangnya perekonomian yang ada di wilayah. Ada investasi, ada swasta, industri, korporasi dan sebagainya. Yang sampai hari ini pada kenyataannya belum menjadi bagian dari sebuah komposisi kerjasama. Maka harapan besar kami sebagai keluarga besar Polres, bagaimana ke depannya agenda pada sore hari ini harus terus berkesinambungan. Ada konsistensi ketika kita bicara tentang pemberdayaan di wilayah. Ini saja pendapat saya secara pribadi. Dukung terus. Mari sama-sama kita istiqomah dalam kebaikan. Yang terbaik adalah memberikan kebaikan bagi keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan pemerintah. Terima kasih. Jadilah bagian dari agen-agen perubahan di Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin tuh, Pak. Ya, subhanallah, ini pertemuan yang sangat luar biasa karena ini momen yang jarang terjadi. Kita bisa jadi tahu
kalau orang Polri itu hebat-hebat, the best ya. Kedepannya kita kepengen ini kita saling support dalam berbagai aspek kehidupan, politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Insya Allah dipelopori sama Pak Iskandar. Mudah-mudahan 5 tahun Lalu ke depan. bagaimana Ustazah Haja Junda ini melihat komponen masyarakat Polri, tokoh-tokoh Polri bisa bersatu dan bisa kumpul ya dengan khidmat mendengarkan orang Polri yang lebih sukses ke luar negeri bisa ada di Amerika. Apa kesan dan Saya sangat berterima kasih banget ini sama Pak Iskandar ya. Karena nggak gampang ngumpulin orang tokoh-tokoh Polri seperti ini yang sudah bertebaran di mana-mana. Iya, waktu yang singkat, subhanallah. Apalagi bisa mendatangkan ini yang luar biasa nih. Iya, tokoh yang luar biasa nomor wahid di PBB ya, subhanallah. Ini menjadi inspirasi buat kita anak cucu kelak. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih. Sama, alhamdulillah. Ibu, sedikit aja komentarnya. Apa ya? Komentarnya apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bersyukur alhamdulillah kalau Pak Iskandar bisa mengumpulkan keluarga besar Polri. Artinya ya saya dulu memulai dengan benar-benar masih Polri itu seperti benar-benar Bukan masih. semua ramah, kalau saya pulang semua negor saya di jalan. Sekarang satu pun nggak ada yang negor. Nah, udah banyak orang luar. Dan saya bersyukur anak saya ada waktu dan bisa ketemu dengan keluarga karena saya bawa dia pulang itu 9 bulan umurnya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa sedikit. Terima kasih bersyukur dan terima kasih. Berkat doa ibu dan dekat orang tua sehingga menjadi seperti ini ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Tadinya MC moderator bukan aneh. Oh, dadakan dong. Suaranya gemuk banget. Iya, gemuk banget. Sehat. Gambar ya. Siap. Kirim. Iya, Pak Busri sebenarnya. Siapa Busri ya? Iya Pak. Al-Karim, masih keluarga Al-Karim. Bukannya namanya Busri. Iya, depannya Busri. Iya, bukan suami ya. Bukan. Ini forum Polisi Bersatu. Mau silaturahmi apa tuh? Ayo.
Ayo, yang apa? Tadi kirim. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ciao, kirim saja. Ayo. Kita bangun kerjasama sistem dulu. Ayo, 1. Kurang. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Nggak boleh main-main jalan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Minta pendapat ataupun kesan dan pesan dari Bapak selaku tokoh yang kita undang pada kesempatan sore hari ini, yaitu dengan masyarakat Poris pada umumnya dan masyarakat Kota Tangerang. Kira-kira apa kesan dan pesannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya suatu acara dan kegiatan yang luar biasa. Tidak saja kita melakukan silaturahim, tapi di sini juga kita bisa saling belajar dari para tokoh yang ada di sini. Tadi kebetulan saya membagi pengalaman saya, tapi apabila ini dilakukan secara rutin, tentu para tokoh juga bisa membagikan pengalaman-pengalaman mereka. Karena ini adalah suatu inisiatif yang luar biasa oleh Haji Iskandar yang menurut saya harus terus dikembangkan. Ini akan baik juga untuk memberikan suatu pengalaman buat anak muda Poris ya, yang saat ini perlu mengetahui tidak saja apa yang berkembang di Poris sendiri, tapi juga di luar Poris, sehingga mereka bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan kapasitas mereka. Baik, ya. Pak Dubes, kehadiran Pak Dubes di sini kan bukan hanya hadir semata, tapi tentunya punya kesan karena Bapak juga punya keturunan orang Poris. Jadi kira-kira kesan apa yang paling mendalam pada sore hari ini? Ya, saya melihat bagaimana majunya Poris saat ini. Dan tentu juga bagaimana Poris saat ini sudah sangat crowded ya, dan ini mungkin menjadi tantangan dan sekaligus menjadi peluang karena kita harus bisa memanfaatkan jumlah orang yang banyak di sini tidak saja untuk tinggal tapi juga untuk bisa mengembangkan perekonomian di Poris. Saya bangga melihat bagaimana pesatnya kemajuan di Poris karena saya dari kecil sudah hampir setiap minggu saya ke sini untuk melihat Poris, untuk melihat nenek saya saat itu, Hajah Pena, dan perkembangan itu yang saya lihat sekarang ini sangat menyentuh hati. Bagaimana dulunya jalan pun masih tanah, sekarang sudah penuh dengan berbagai kendaraan. Artinya hari ini inisiator, yaitu sang inisiator Bapak Haji Iskandar bisa menghadirkan antum ke Poris, sungguh sangat luar biasa. Ke depan bisa kita hadir kembali di lain kesempatan, insya Allah. Thank you so much. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya. Terima kasih. Jangan bosan main ke Poris. Pokoknya pulang ke Indonesia langsung terkeluarga. Insya Allah. Hari Ibu bertemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan.
Oh, udah maju lagi nih. Oke, jangan. Oh, mana mobilnya? Ya, alhamdulillah.